Bab 1669, Misteri Tersembunyi. Karena ingin mati, maka Grey Z bisa memenuhinya. Jika orang tidak menyinggungnya, dia juga tidak menyinggung orang. Jika orang menyinggungnya, akan dia potong seperti rumput sampai ke akarnya. Grey Z adalah orang yang sangat tegas. Jika semua orang dalam damai, dia menutup satu mata, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyusahkan orang lain. Bahkan perkembangan Syam sampai hari ini bukan semata untuk mencari uang. Menghasilkan uang bukanlah tujuan utama, tetapi sebagai sarana, itu hanya untuk membantu darah Syam mewujudkan mimpinya. Dia benar-benar tidak tertarik pada uang. Tapi selalu ada orang yang ingin mencegahnya membantu darah Syam benar-benar mewujudkan mimpinya. Grey Z tidak akan tanggung-tanggung. Dia segera menelpon saudara Zen. Zen, minta Rian untuk buat daftar, dan beri peringatan. Grey Z berkata, biarkan mereka mengingat pelajarannya. Setelah menutup telepon, Grey Z meletakkan masalah itu, mengeluarkan lembaran tinju, dan melanjutkan mempelajarinya. Buku tinju super tidak sederhana, Grey Z selalu merasa seperti ini. Semakin mendalam dipelajari, semakin kuat perasaannya. Dao Rens lebih suka menggunakan kematiannya sendiri untuk membuat dirinya memperhatikannya, yang menunjukkan bahwa rahasia di balik buku tinju jelas tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan 8 keluarga tersembunyi memilih untuk terasing ke Gunung Keramat dan menunggu kemunculan buku tinju, itu hanya karena keluarga itu ingin mengendalikannya dan menguraikan kode buku tinju. Tidak ada yang tahu apa rahasia tinju yang sebenarnya. Para tetua dari keluarga besar, selain Fang Jin yang sudah mati, dia khawatir hanya Fang Yin yang tersisa, dan mereka akan belajar lebih banyak. Grey Z memegang lembar tinju di tangannya, menggosok jari-jarinya pada garis lembar tinju. Teksturnya yang unik membuatnya mengerutkan kening. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di matanya, dan dengan gerakan jari-jarinya, dia meluncur ke arah yang berbeda, dan sentuhan dari ujung jarinya tampak sedikit berubah. Garis-garis ini, aku belum pernah melihat sebelumnya. Grey Z menggosok jari-jarinya dengan hati-hati, dan dengan persepsi sensitifnya, umpan balik dari garis-garis ini memang agak berbeda. Dia mengambil lembaran tinju dan melihatnya dari sudut yang berbeda. Gerakan sederhana memiliki perasaan yang berbeda, yang telah dia temukan sejak lama. Juga benar bahwa apa yang dapat dipahami semua orang dari buku tinju sangat berbeda. Tetapi pola ini, orang-orang yang belum bisa mengendalikan lembar tinju, benar-benar tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Bahkan Grey Z, hanya pada saat inilah dia secara tidak sengaja merasakan perbedaan yang begitu halus, jika dia tidak cukup sensitif, akan sulit ditemukan. Grey Z memegang lembaran tinju di kedua tangan, dengan sungguh-sungguh, berulang kali memutar dan terus memutar, semakin yakin, garis-garis ini menyembunyikan misteri. Bahkan mereka melihat pola yang berbeda dari sudut yang berbeda, mungkin karena garis-garis ini. Ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam buku tinju. Grey Z menarik napas dalam-dalam, merasa bahwa dia masih jauh dari mengetahui rahasia lembar tinju. Bahkan jika dia telah mengumpulkan 9 halaman lembar tinju, akan sangat sulit untuk memecahkan rahasia di baliknya. Ayo pelan-pelan, saya tidak percaya, saya tidak tahu yang seperti ini. Dia perlahan menutup matanya dan terus berpikir. Pada waktu bersamaan, Klub Naga Hitam. Ketika perintah Grey Z turun, saudara Zen dan yang lainnya akan segera melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, markas besar Klub Naga Hitam. Saudara Zen berdiri di sana, di tanah, sekelompok orang berbaring tengkurap, menangis memohon belas kasihan.
Di posisi ketua, ada seorang pria paruh baya duduk, gemetar seluruh tubuh dan tidak ada jejak darah di wajahnya. Dia adalah presiden baru klub Naga Hitam. Dia baru menjadi presiden kurang dari 2 hari. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merayakannya, dan dia hampir terkejut saat ini. Bab 1670. Pengumuman besar. Bermain di lingkaran bawah tanah, kami tidak takut pada siapapun dari kalian. Kakak Zen berjalan ke arahnya, mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya. Kakak laki-lakiku berkata bahwa dia ingin meyakinkan orang dengan kebajikan, jadi ini hanya peringatan. Pria itu melirik ke tanah. Selusin orang yang terbaring di sana adalah tulang punggung klub Naga Hitam. Mereka semua dipukuli oleh saudara-saudara Zen. Pertahanan psikologis telah runtuh. Mereka bilang itu hanya peringatan. Mengerti, mengerti, gumam pria itu sambil menggoyangkan kakinya. Pergi ke yang berikutnya. Setelah berbicara, saudara Zen mengeluarkan buku kecilnya dari sakunya, mencoret klub Naga Hitam, dan memberi tanda silang pada keluarga Pal di urutan kedua. Jika kamu ingin melawan, lakukanlah dengan pasukan besar. Mendengarkan kata-kata Brother Zen dan yang lainnya, melihat ke belakang Brother Zen dan punggung mereka, pria yang duduk di posisi ketua semakin gemetar. Kelompok ini adalah serigala. Dia tiba-tiba merasa bahwa menjadi presiden persekutuan Naga Hitam tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali dipukuli karena berdiri di garis depan. Aku mengumumkan bahwa aku akan mundur dari klub Naga Hitam. Teriaknya. Brother Zen dan yang lainnya tidak menunda 1 menit atau sedetik, memegang buku catatan kecil di tangan mereka, yang berisi daftar dari Rian, yang semuanya terang-terangan dan diam-diam adalah orang-orang yang membuat masalah bagi Syam. Hanya dalam beberapa hari, Handu sepertinya mengalami gempa. Seluruh Handu terguncang. Anggota penting dari beberapa keluarga besar ada yang sakit, kecelakaan, atau sekarat. Mereka baru saja berada di pasar, arogan dan mendominasi, dan dalam sekejap mata mereka menyusut dengan patuh. Orang-orang di Handu semua tercengang. Pertama, keluarga Li bubar dan jatuh, dan kemudian keluarga lain, tidak hanya gagal memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit, tetapi entah kenapa menderita pukulan hebat dan menderita kerugian besar. Sebaliknya, Syam, perusahaan asing pendatang baru, memiliki aliran yang lancar dan kemampuan produk yang kuat, dengan cepat mengakumulasikan pengguna pertama. Lee Sung-hyun sangat tertekan. Dia bahkan hampir muntah darah, tidak tidur selama beberapa hari dan malam, hampir melompat dari gedung karena depresi. Dia duduk di sana, wajahnya muram, wajahnya pucat, dan aura pembunuhnya hampir mengembun menjadi air. Bang! Dia memukul meja dengan pukulan. Kenapa? Ini kenapa? Dia tidak berdamai. Dia tidak terima. Sekarang keluarga Lee telah kehilangan tidak hanya puluhan miliar, tetapi juga orang-orang. Seluruh keluarga Lee seperti tumpukan pasir yang berserakan. Dia tidak tahu apakah itu akan runtuh di masa depan. Orang-orang yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun sekarang mengambil kesempatan untuk melompat keluar, membelah keluarga Lee, dan bahkan menikam pisau di hatinya. Lee Sung-hyun gemetar. Karena kamu lemah. Sebuah suara datang dari belakang. Jika kamu lemah, kamu tidak punya hak untuk memutuskan, dan bahkan hidupmu bukan milikmu. Lee Sung-hyun tidak menoleh, dia tahu siapa itu. Bagaimana denganmu? Dia berkata dengan dingin. Kamu bersembunyi di kegelapan, dan kamu bahkan tidak berani menghadapi Grey Z secara terbuka. Bukankah itu karena kamu terlalu lemah? Hidupmu juga bukan milikmu sendiri di sini. Dia tidak mau kalah,
dan nadanya penuh ejekan. Kamu dan aku adalah orang yang sama, jadi jangan bersikap seolah-olah kamu lebih unggul di sana. Fang Yin keluar dari kegelapan, memperlihatkan separuh wajahnya, tanpa ekspresi, dan sama sekali tidak marah. Tapi aku bisa mengubah takdirmu. Dia berkata dengan ringan. Selama yang kamu mau, kamu bisa mendapatkan cukup banyak chip penawaran, aku bisa. Lee Sung Hyun berdiri, menoleh untuk melihat Fang Yin, dan keduanya memandang satu sama lain. Kenapa aku harus percaya padamu? Lee Sung Jae percaya padamu dan mati.